Sebetulnya aguan ini bisa dianggap sebagai pengkhianat negara karena level kejahatan itu sudah sangat tinggi. Misalnya tanah negara berupa hutan lindung dicaplok, kemudian pantai itu dibangun pagar laut, lalu banyak empang atau danau diuruk. Yang lebih parah itu tanah rakyat dikuasai, dipaksa, dijual paksa dengan harga sangat murah, dan banyak juga yang ditangkap. Ya, jadi level kejahatan seperti ini yang memang ada kaitan dengan tadi Yayasan Bunda Suci. Dia memang pengurusnya. Dia bisa saja membantu di Aceh, tapi jangan lupakan ini penjahat, pengkhianat negara yang diingatkan oleh teman kita Gufroni supaya hati-hati. Jadi jangan dibawa ke masalah SARA gitu. Ini justru kalau presidennya benar, DPR-nya benar, ini orang sudah masuk penjara ini gitu. Lagi digunakan juga lembaga LBH-nya Ansor. Sementara kan kita tahu bahwa Pak Gufroni ini aktivis Muhammadiyah, gitu kan, AP Muhammad, LBH, AP, PP Muhammadiyah, gitu kan. Kemudian ini yang mengadukannya Ansor. Berarti semua orang menduga gitu bahwa ini adalah rekayasa desain adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari berbagai channel pada siang hari ini. Ada Bu Esi Channel, ada Langkah Update, ada Mimbartub, ada AK Channel, ada Babe Aldo, dan banyak channel-channel yang lain yang pada hari ini mengambil video. Nah, kita sekarang berada di Polda Metro Jaya dan barusan mendampingi ya Bang Gufroni yang dugaannya dikriminalisasi oleh dedengkot PIK 2, kira-kira begitu. Dan sambil menunggu Bang Gufroni, kita akan mencoba wawancara dengan dua tokoh yang kebetulan hadir pada hari ini, yaitu yang pertama ada Bang Rizal Fadila, kemudian ada Bang Marwan Batubara yang terus eksis konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat ya, baik di kasus PIK 2 maupun di kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Bang Rizal sama Bang Marwan, saya mungkin ke Bang Rizal dulu. Bang Rizal, hari ini agendanya selain membersamai Bang Gufroni tadi ke Polda, ada agenda lain nggak yang terkait dengan mungkin kasusnya Bang Rizal? Silakan. Ya, jadi Pak Arif ya, jadi tadi saya sekalian saja gitu. Ini kebetulan ada agenda membersamai Pak Gufroni ya kan di Polda. Udah tarik aja deh gitu untuk lapor yang wajib 1 minggu sekali WL itu hari Senin saja gitu. Jadi tadi saya sekalian WL dulu gitu kan. Ya, kemudian baru bersama-sama membersamai gitu kan. Intinya adalah bahwa kriminalisasi ini adalah keterlaluan ya gitu kan. Masa orang yang selama ini menjadi pembela advokat publik masyarakat ya seperti Pak Gufroni ini yang punya dedikasi kuat gitu kan di bantuan hukum masyarakat di Banten PIK 2 itu ujung-ujungnya kok dilaporkan juga gitu kan, dan sayangnya dilaporkannya oleh LBH-nya Ansor di Aceh. Jadi menarik kasusnya ke Aceh gitu kan, atas dasar nasihat awal Pak Gufroni kepada Gubernur Aceh gitu kan, Pak Mualim ya. Itu nasihatnya sebenarnya kan sederhana gitu. Ketika Gubernur Aceh ini datang ke Yayasan Bunda Suci yang waktu itu di PIK gitu bulan Desember itu datang, aneh sebenarnya kan datang gitu ke sana ya. Akhirnya Pak Gufroni bilang hati-hati dong gitu kan, waspada dong gitu kan, karena berdasarkan pengalamannya di PIK 2 gitu kan Banten itu mulainya juga pendekatan-pendekatan dengan masyarakat gitu kan, yang ujungnya
masyarakat yang didekati jadi dijauhi gitu ya, terusir gitu. Akhirnya penguasaan gitu kan oleh Sedayu Agung Sedayu Group ya, dengan juga di sana ada Antoni Salim ya, Salim Group kan gitu. Akhirnya menguasai PIK 2. Ya mulainya seperti ini gitu, memberi bantuan dan sebagainya lah pendekatan. Makanya berdasarkan pengalaman itu Pak Gufroni menasihati gitu. Kok nasihat jadi kriminal? Itu masalahnya gitu kan. Lagi digunakan juga lembaga LBH-nya Ansor. Sementara kan kita tahu bahwa Pak Gufroni ini aktivis Muhammadiyah, gitu kan, AP Muhammad, LBH, AP, PP Muhammadiyah, gitu kan. Kemudian ini yang mengadukannya Ansor. Berarti semua orang menduga gitu bahwa ini adalah rekayasa desain adu domba, gitu. Siapa yang mau adu dombanya? Nah di situ kan ada yayasan yang dimasalahkannya Budak Suci gitu, yayasan gitu kan, yang wakil ketuanya Aguan gitu, sehingga bisa diduga di sini gitu kan ada peran Aguan gitu yang memang selama ini menjadi sorotan dalam kasus PIK 2 yang dimana Pak Gufroni sebagai advokat publiknya gitu. Jadi sekarang kan menjadi luas nih ruangnya, gitu kan, dan kelihatan adu dombanya gitu. Dan saya sendiri sebagai kader Muhammadiyah kan tentu saja mendukung penuh gitu kan, mensupport gitu kan apa yang terjadi pada sahabat kita Pak Gufroni ini gitu. Jadi Pak Gufroni kuat, ada lawan lah gitu kan, karena ini perlawanan ini bukan perlawanan melawan LBH Ansor, tapi melawan oligarkinya, bisnisnya Aguan gitu. Jadi ini masalah besar ini kalau menurut saya mah. Jadi rakyat, masyarakat, termasuk juga warga Muhammadiyah gitu kan, untuk bersatu bersama-sama melawan oligarki Aguan gitu. Ini kelihatannya makin semakin percaya diri gitu kan untuk melakukan penekanan, bahkan kalau saya sebut penjajahan terhadap warga atau masyarakat bangsa yang pribumi ini. Jadi itu awalan yang bisa saya sampaikan. Jadi menarik ya, ternyata ini justru kaitannya dengan Aguan, meskipun yang melaporkan ini adalah Banser Aceh ya, Ansor, LBH Ansor, dan itu dilaporkannya di Polda Metro Jaya. Ini gimana sih sebenarnya? Ini lokus tempusnya ini gimana? Ini juga gak jelas juga. Tapi Bang Rizal tadi sempat menganalisa menarik, yaitu ada irisannya dengan Aguan, karena Aguan dan Bunda Suci itu kan tadi Aguan sebagai wakil ketua Bunda Suci. Nah, di samping saya ada Bang Marwan Batubara. Ini kalau kita lihat track recordnya Bang Marwan ini juga cukup panjang di perjuangan PIK 2 ya. Banyak dinamika waktu awal-awal pagar laut hingga demonstrasi besar-besaran di Encle. Banyak lagi kasus-kasus yang akhirnya kemudian banyak juga yang terdampak oleh kasus itu, dan akhirnya Bupati siapa, wali kota ya, yang ditahan itu. Sama. Oh iya. Ya itu pokoknya akhirnya di penjara lah itulah. Nah itu kan tidak lepas juga dari upaya teman-teman dan para tokoh. Nah menanggapi ini Bang Marwan, apakah ini adalah salah satu upaya pembungkaman lagi yang dilakukan oleh PIK 2, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menanggapi kriminalisasi, kita katakanlah begitu, kepada Bang Gufroni? Silakan Bang Marwan. Terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya kira soal Bang Gufroni ini bisa kita samakan dengan apa yang dialami oleh Pak Said Didu lah. Ya, jadi menghadapi PIK 2, oligarki PIK 2, atau pelaku kejahatan tingkat tinggi, state corporate crime PIK 2,
itu tidak lepas dari cara-cara brutal ya, yang tidak pakai hukum tapi melalui pendekatan kekuasaan. Dulu dialami oleh Pak Said Didu tahun 2024, sekarang Mas Gufroni. Kenapa? Karena beliau memang ada di garis depan untuk mendampingi masyarakat yang dikriminalisasi oleh pemilik proyek PIK2, tapi di backup oleh aparat negara juga. Dan Pemdanya juga diam saja begitu ya. Malah menjadi bagian dari pelaku state corporate crime tadi gitu. Jadi tidak heran kalau nanti ini dialami oleh Mas Gufroni. Nah, yang jadi masalah adalah orang mungkin tidak paham level kejahatan tingkat tinggi ini seperti apa. Sebetulnya aguan ini bisa dianggap sebagai pengkhianat negara karena level kejahatan itu sudah sangat tinggi. Misalnya tanah negara berupa hutan lindung dicaplok. Kemudian pantai itu dibangun pagar laut. Lalu banyak empang atau danau diuruk. Yang lebih parah itu tanah rakyat dikuasai, dipaksa, dijual paksa dengan harga sangat murah dan banyak juga yang ditangkap. Ya, jadi level kejahatan seperti ini yang memang ada kaitan dengan tadi Yayasan Bunda Suci. Dia memang pengurusnya. Dia bisa saja membantu di Aceh, tapi jangan lupakan ini penjahat pengkhianat negara yang diingatkan oleh teman kita Gufroni supaya hati-hati. Jadi jangan dibawa ke masalah SARA gitu. Ini justru kalau presidennya benar, DPR-nya benar, ini orang sudah masuk penjara ini gitu. Kalau sekarang menjadi lebih leluasa. Kenapa? Karena saya lihat justru pemerintah itu belakangan ini menjadi kalah dalam tanda petik ya terhadap siapa? Terhadap perlawanan oligarki dan pemerintah itu misalnya posisinya itu ada di posisi PKH. Ya, Satgas penertiban kawasan hutan. Tapi di situ yang ditertibkan juga itu adalah masalah tambang dan lingkungan di samping masalah hutan. Tadi kita sebut soal hutan lindung yang ada di PIK2 sana yang sudah diambil dan itu sudah coba diambil alih kembali oleh Satgas PKH melalui Menhan misalnya. Tapi karena tidak tuntas juga, mereka merasa ketua harian Satgasnya sudah dijadikan tersangka, merasa mendapat angin untuk melakukan perlawanan. Lalu dimintalah kepada pengurus Ansor yang ada di Aceh misalnya. Nah, di sini saya kira kembali ke masalah PIK2, teman Ansor yang di Aceh itu harus ingat bahwa PBNU, ya ini pusat berarti, kemudian PWNU, wilayah Banten berarti. Lalu PCNU, berarti Tangerang, ya tingkat kabupaten kota. Itu benar-benar berada dalam barisan melawan PIK2, melawan aguan, untuk mengambil alih kembali tanah negara dan juga memulihkan aset-aset atau lahan-lahan milik rakyat yang sudah dicaplok oleh aguan dan PIK2 itu. Mereka bersatu ini PBNU ini, mulai dari pusat sampai ke level kabupaten kota misalnya. Kenapa Ansor yang di sana ini kok mau jadi alat aguan gitu? Ya, ini kita ingatkan nih supaya PBNU juga menertibkan teman-teman yang di Ansor Aceh sana supaya sadar kita sedang menghadapi penjahat tingkat tinggi. Jangan justru mau jadi peralat. Dan lihat dulu konteksnya apa nih Mas Gufroni ini bicara gitu. Itu kan baik untuk mengingatkan sesama muslim. Hati-hati dengan orang ini penjahat ini. Selama ini lolos kenapa? Karena memang bekerja sama dengan Jokowi. Nah sekarang presidennya sudah berganti kan? Sudah Prabowo yang sudah coba untuk memulihkan aset-aset negara dan raja yang sudah dirampok itu. Kenapa justru ya pemulihan ini coba untuk dihambat, lalu kita justru mendukung mempertahankan kejahatannya si oligarki. Saya kira itu tidak benar. Nah sebaliknya kita tuntut Pak Prabowo dan juga DPR dan Pemda yang ada
untuk justru memulihkan benar-benar sampai tadi tanah negara benar-benar kembali kepada negara, tanah rakyat itu kembali kepada rakyat, dan penjahatnya itu benar-benar dihukum. Itu yang lebih penting saya kira untuk kita sama-sama paham konteksnya. Ini bukan sekedar urusan masalah pencemaran atau istilahnya itu SARA. Bukan cuma itu, ini jauh lebih kritis dan penting dibanding itu gitu. Dan ini sebetulnya adalah upaya fight back oleh oligarki terutama Aguan untuk coba untuk kembali mengambil tanah yang sudah dirampok itu ya, yang ingin dipulihkan oleh negara melalui berbagai cara. Minimal mereka melakukan kriminalisasi terhadap teman kita Gufroni. Jadi intinya pertama kita minta supaya teman Ansor itu konsisten dengan sikap NU, lalu menarik kembali itu gugatan, jangan mau jadi alat oligarki. Kemudian yang kedua kita minta Pak Prabowo konsisten untuk menjalankan berbagai agenda yang ada di dalam PKH. Salah satunya memulihkan aset-aset negara, tanah-tanah milik negara dan rakyat, kemudian juga menangkap para pelaku kejahatan ini. Ya, kemudian yang ketiga, mari kita bersatu ya untuk melawan dan mengingatkan supaya jangan ada lagi aparat negara, terutama Polri itu justru yang selama pemerintahan Jokowi itu menjadi alat bagi perpanjangan tangan oligarki yang jahat tadi, tapi justru sadarlah bahwa sekarang presidennya sudah berganti, maka mereka harus justru membela kepentingan negara dan rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Marwan Batubara. Tadi sempat disinggung ya bahwa ada kaitan antara PIK 2 dengan Pak Jokowi. Karena kita tahu bersama bahwa Perpres soal PIK 2 itu kan yang menandatangani adalah Pak Jokowi ya. Sehingga menimbulkan pro kontra di situ. Di zamannya Pak Jokowi kemudian itu kan masuk PSN, proyek strategis negara di samping daerah-daerah lain, ya proyek strategis nasional di samping daerah-daerah yang lain, masuklah kemudian PIK 2. Dan setelah dianalisis ternyata itu agak terlalu terburu-buru dan banyak pelanggaran di sana. Nah, karena ini disinggung Pak Jokowi juga bermasalah soal ijazahnya juga kan Bang Rizal. Dan ini sebenarnya bisa jadi pintu masuk gitu. Karena ijazahnya diduga palsu dan kalau terbukti palsu kan berarti otomatis semua kebijakan-kebijakan yang lalu itu bermasalah semua jadinya. Nah, ini secara hukum mekanismenya nanti seperti apa. Tapi Bang Rizal mungkin bisa minta penjelasannya soal itu tadi kaitannya antara Pak Jokowi dengan PIK 2. Yang kedua adalah langkah Bang Rizal sendiri sebagai tersangka di kasus ijazah palsu ini. Silakan Bang Rizal. Ya, kalau tadi sudah sesuai ya bahwa ini kebijakan awalnya adalah Pak Jokowi kan soal PSN itu. Dan PSN itu ternyata bukan kepentingan negara, juga ada kepentingan swasta kan gitu. Nah, contohnya soal PIK 2 itu ada bagian yang ditetapkan sebagai PSN. Tapi dengan PSN berarti karena fasilitas-fasilitasnya dimudahkan gitu. Nah, itulah yang peluang atau kemudahan yang diberikan oleh PSN itu sebagai proyek strategis kemudian dimanfaatkan oleh Aguan gitu kan. Akhirnya sampai membeli dengan harga murah, mengusir dan sebagainya yang disebut oleh Pak Marwan tadi. Jadi dimanfaatkan betul lah gitu kan. Karena ada apa? Kolusi. Karakternya Jokowi itu kan melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Jadi tiga-tiganya ini gitu. Dan salah satu model kolusinya adalah yang terjadi di PIK 2. Satu. Jadi walaupun bagaimana ya kita harus membongkar ini kan gitu. Bukan hanya satu poin pada presiden yang sekarang, presiden yang lalu juga kan gitu. Nah, kasus ijazah palsu adalah pintu masuk kan, gitu. Pintu masuknya. Jadi nanti kalau kita bisa membongkar ini dan menjadikan
Pak Jokowinya sebagai orang yang tersangka, terdakwa, terhukum, saya kira semua ini akan bisa nanti dikaji ulang, gitu kan. Bahkan bisa dibatalkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakat tadi, dikembalikan lagi equilibrium ya, dibuat keseimbangan kembali. Seperti tadi lah, tanah rakyat kembalikan, tanah negara kembalikan ke negara gitu kan. Sementara para penjahatnya diusut kan. Itu soal soal Jokowi yang diawali dengan usaha kita untuk membongkar terus soal ijazah palsu. Nah, tapi catatan begini kalau saya lihat, karena ini awalnya Buddha suci ya kan, gitu, Buddha suci ya, Buddha suci gitu kan, yang dimudahkan jadi Buddha suci ya itu. Tapi sebenarnya ini adalah yayasan kan, yayasan mungkin keagamaan juga kan, Buddha gitu kan. Tapi kita perlu tahu di situ kan ada Aguan tadi, itu wakil ketua yayasannya Aguan. Berarti ada kepentingan-kepentingan bisnis gitu. Ya inilah yang disebut dengan manipulasi. Bisa manipulasi kemanusiaan, tapi sebetulnya kepentingannya kepentingan bisnis gitu. Bisnisnya Aguan gitu kan. Sehingga orang menjadi terkecoh gitu. Inilah yang mungkin terjadi sekarang gitu. Nah, yang paling berbahaya kalau saja lembaga seperti yayasan ini menjadi tempat penyucian uang. Itu money laundry. Jadi money laundry-nya kepentingan bisnisnya Aguan dan mungkin oligarki yang lain, karena Buddha Suci ini di samping Aguan, PT Agung Sedayu kan gitu grup ya, juga ada Sinarmas di situ, Eka Cipta Wijaya itu. Jadi ternyata ada oligarki di Buddha Suci gitu. Jadi periksa, kalau saya desak, periksa Yayasan Budi Suci ini. Jangan-jangan itu adalah tempat penyucian uang. Itu satu, itu dalam kaitan dengan posisinya ya kan. Jadi jangan terkecoh oleh budak suci, budak suci. Ini bukan soal sara gitu kan, tapi kalau dijadikan alat ya kan oleh pebisnis model tadi, nggak bisa kita toleransi. Nah, itu satu, periksa gitu kan. Yang kedua adalah bahwa ini kan penyediaan perumahan 1.000 ya kan oleh Buddha Suci kerjasama sama Mualim, yang kemudian diperingatkan kan, hati-hati itu kerjasama ini untuk menata perumahan yang dibangun hasil karena bencana alam gitu kan. Nah, Aguan yang tidak menjadi di depannya Buddha Suci itu kan punya hubungan dengan Kementerian Perumahan. Marwarar Sirait. Bahkan Marwarar Ara itu pernah menyatakan dan sudah dipublikasikan menarik mitranya Buddha Suci gitu. Jadi ini juga harus diperiksa. Itu kalau saya mendesaknya periksa ada hubungan enggak. Jangan-jangan 1.000 rumah itu adalah program 3 juta rumahnya Kementerian Perumahan gitu. Jadi nanti terjadi manipulasi-manipulasi gitu kan, dan ada kampanye kemanusiaan tapi duit negara gitu kan. Kita belum tahu ini gitu, duit siapa yang mau dipakai untuk membangun itu. Sementara hubungan Aguan dengan Ara itu dekat. Ara itu pernah bekerja di Aguan. Bahkan dia pernah mengatakan, ini bumi terbalik katanya. Dulu saya bawahan Aguan, sekarang saya menterinya Aguan gitu kan. Dia mengatakan sendiri begitu. Berarti hubungan mereka erat. Nah, jangan sampai terjadi itu kan penggunaan dana-dana yang gak jelas, itu mengatasnamakan Yayasan Buddha Suci yang di belakangnya ada Aguan, padahal itu hubungannya dengan Kementerian Perumahan yang telah mencanangkan 3 juta rumah. Itu ini periksa itu. Kalau saya periksa lagi, dorong ini, nggak bisa dibiarkan. Jadi Pak Prabowo tadi kalau Pak Marwan ingatkan, ya kita ingatkan juga bahwa ini jangan-jangan ada perkeliruan di situ, proyek-proyek perkeliruan gitu kan yang dilakukan terhadap masyarakat Aceh. Dan jangan lupa Aceh itu daerah Muslim religius
seperti juga Banten gitu. Nah, konteksnya jangan-jangan gitu kan di situ ada penguasaan oligarki gitu kan di Banten yang akan bergeser ke Aceh. Siapa tahu pik modelnya akan dibuat nanti di sana gitu. Nanti dengan apa jasa yang telah dia lakukan gitu, balas jasanya proyek. Nah, Mualim terjebak nanti atau juga warga Aceh gitu kan. Nah, itulah yang diingatkan oleh rekan kita Gufroni sebenarnya, tausiahnya itu. Gitu. Nah, oleh karena itu saya setuju sekali waspada gitu kan terhadap kemungkinan geraknya aguan yang memperluas area pendudukannya sampai ke Aceh. Oke. Tadi disebutkan bahwa ini jangan sampai Aceh ini menjadi peak kedua yang akhirnya dipindahkan ke Aceh, dan apa yang dilakukan Bang Gufroni ini hanyalah sebuah nasihat ya sebagai sesama muslim, dan justru nasihatnya ini nasihat orang yang sudah mengalami langsung atas dalam tanda kutip penjajahan di sana. Nah, kalau kembali ke Bang Marwan, tadi saya sebutkan di awal bahwa apa yang terjadi di PIK 2 ini harus menjadi pelajaran untuk daerah-daerah yang lain. Jangan sampai gara-gara dideketin orang kemudian akhirnya rusak semua tatanan kehidupannya. Nah, apa kira-kira Bang Marwan langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat melihat ini kan seolah-olah Bang Gufroni ini yang disalahkan oleh dalam tanda kutip Aceh ya dalam hal ini. Nah, apa yang mesti kita lakukan Bang Marwan atas kasus ini, Bang? Baik Mas Arief, saya kira yang paling penting adalah bahwa masyarakat minimal itu penguasa daerah itu harus paham. Seandainya ada bantuan, itu harus dilihat juga siapa yang membantu. Tidak menjadi gelap mata, pokoknya ada bantu diterima, padahal yang membantu ini sebetulnya penjahat kelas tinggi, kelas kakap gitu. Ya. Jadi sementara kan selama bertahun-tahun kita sudah bersuara. Aguan bersama dengan Antoni Salim itu sudah melakukan kejahatan tingkat tinggi ya. Kalau kita sebut ada kejahatan itu bertingkat-tingkat, nah ini sudah masuk level tertinggi gitu. Ada orang mati, ada tanah negara dirampok, ada rakyat masuk penjara, ada orang terbunuh, diancam dan sebagainya. Dan ini secara sistemik sebetulnya sudah dilakukan oleh Aguan dan Antoni Salim di PIK 2 dan juga di tempat-tempat lain. Jadi harus dikenal yang ngasih siapa gitu. Jadi tidak juga karena ngasih lalu kita tutup mata terhadap kejahatan yang sudah dilakukan. Kalau yang ngasih penjahat ya ditolak saja misalnya. Ya kan? Yang kedua, bahwa justru penjahat-penjahat seperti itu biasa menggunakan yayasan sosial ya untuk menutupi rupa dari dari profil dari mereka sendiri itu. Profilnya yayasan sosial ya baik di depan masyarakat, tapi di balik itu sebenarnya ini adalah siap-siap untuk menerkam dan membunuh kita gitu. Yayasan ya ini udah umum lah, kita sudah paham itu. Jadi bermuka dua ya, bermuka banyak mungkin, tapi intinya kepada masyarakat, orang yang tidak paham ini adalah oh lembaganya baik, oh membantu, tapi di balik itu sebenarnya tersimpan niat-niat jahat ya untuk justru nanti kita yang akan dirugikan, dikeruk, terutama kalau kita bicara misalnya provinsi Aceh yang mungkin sedang membangun atau sedang berupaya untuk pulih dari bencana banjir yang terjadi beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu ya. Kemudian yang ketiga, saya kira seandainya pun ini ingin
dilanjutkan, asal memang hati-hati, tidak ada ikatan, mungkin oke-oke saja. Tapi sebaliknya jangan justru karena dikasih sedikit gula-gula ya, dibangunkan sekian rumah, tapi lalu kita diperalat untuk kita diadu domba. Ya kan? Apa kita mau seperti itu? Karena tadi ini bukan orang biasa ini. Orang bermuka banyak ini gitu. Ya kan? Sehingga sebetulnya bekerja sama saja sudah bermasalah, apalagi kita berteman gitu ya. Ini berteman lalu kita nanti yang justru dipakai untuk diadu domba dengan orang yang selama ini justru sudah konsisten bersuara untuk kebaikan seperti yang dilakukan oleh Mas Gufroni. Jadi karena itu saya berharap sebetulnya bukan cuma yang namanya PBNU, PWNU itu pasif ya, atau malah menjadi bagian dari agendanya Ansor ini, tapi justru konsisten dengan yang sudah disuarakan selama ini, baik oleh PBNU, PWNU Banten maupun PCNU di Tangerang, bahwa semua lembaga NU ini sebetulnya sudah sangat terang berada bersama dengan rakyat Banten di PIK 2, dan ini mestinya konsisten dijalankan untuk tidak membiarkan Ansor diperalat oleh aguan, oleh PIK 2 untuk justru melawan sesama kita. Apalagi mereka sudah biasa melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis seperti yang dialami oleh Pak Said Didu, dan lembaga yang dipakai adalah Polri, dan Polri pun saya kira ini kita ingatkan ke Pak Prabowo, janganlah itu terus dibiarkan ya, sepak terjang dari Polri dan Kapolri ini untuk justru lebih banyak memihak konglomerat hitam, penjahat kejahatan tingkat tinggi ya, tapi membiarkan apa yang sudah dialami oleh rakyat yang ada di PIK 2 dan sekarang sedang dihadapi oleh teman kita Mas Gufroni. Saya kira itu begitu. Baik, terima kasih Bang Marwan Batubara, terima kasih Bang Rizal Fadilah. Tambahan dari Bang Rizal Fadilah, silakan. Ya, saya kira appeal kita adalah cabut laporan Ansor yang pada Bang Gufroni. Karena enggak akan timbul konflik horizontal, gitu kan? Itu berbahaya ini, karena di sini ada keterlibatan Ansor, Muhammadiyah, Buddha, gitu kan? Jadi ini kalau dan masyarakat Tangerang ada juga aspek etnik lain, gitu kan? Yang membuat akhirnya SARA yang menjadi isu, akhirnya SARA yang akan membakar, gitu kan? Saya kira cabut ini, mau bagaimana caranya, gitu kan? Ansor mencabut. Itu yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua adalah jadikan aguan musuh rakyat gitu, jadikan aguan musuh masyarakat, jadikan aguan sebagai musuh bangsa, karena ternyata track recordnya justru merugikan bangsa, rakyat, dan tanah air Indonesia ini. Saya kira ini penting sekali, dan tentu saja kasus Banten PIK 2 menjadi pelajaran berharga gitu kan. Karena ini akan diperluas terus. Ada yang disebut dengan China Belt Road Initiative. Oh iya. Ya kan? Itu jangan-jangan juga Aceh menjadi bagiannya untuk menjadi area itu gitu kan. China Belt Road Initiative itu. Jadi pinggir-pinggir pantai nanti gitu kan. Jadi inilah perlu diwaspadai. Ini berbahaya bagi bangsa dan rakyat Indonesia, di mana aguan adalah londo irengnya, ya. Yang sering disebut itu model londo ireng. Kalau tanya benar, kita sepakat aguan Antoni Salim atau juga kepala oligarki yang lainnya. Oke. Iya, silakan. Tambahan untuk mengingatkan Pak Prabowo bahwa yang namanya konglomerat atau SOP itu sudah fight back terhadap program unggulan, terutama pemberantasan korupsi dan pemulihan aset-aset negara yang menjadi program unggulan Pak Prabowo lewat PKH. Itu sedang dihancurkan oleh oligarki hitam tadi. Sudah saatnya Pak
Prabowo justru tampil menunjukkan bahwa dialah pemimpin tertinggi untuk menegakkan wibawa sekaligus untuk supaya program yang menjadi program unggulan dan didukung rakyat itu benar-benar bisa terlaksana. Waktunya tidak banyak, mungkin dalam hanya waktu 1-2 bulan ke depan. Jadi kita tunggu nih fight back dari Pak Prabowo. Terima kasih. Terima kasih Bang Rizal Fadila, terima kasih Bang Marwan Batubara, dan mudah-mudahan Londo Irengnya segera ditangkap dan diadili juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyamar jadi putih. Iya, Londo Ireng tapi kulitnya putih. Siapa istilahnya, siapa sih pertama yang muncul? Dia Pak Prabowo. Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh omongannya udah macam-macam. Prabowo. Waktu ini PKB. PKB kalau Dia itu wartawan. Ya.